Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut pembahasan di video ini, mari kita terlebih dahulu menonton cuplikan video yang satu. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Ceramah intoleran dari Ustadz Abdul Somad ini dibiarkan saja bebas menyebar di media sosial. Jadi jangan heran bila pendirian tempat ibadah non-muslim di Indonesia sering kesulitan mendapat izin. 1, 2, 3. Kunjungan ketiga diikuti 1, 2, 3. Bagus sekali, mewah sekali. Selanjutnya Megah. penandatanganan berita acara oleh Ibu Bupati yang hormat disilakan. Semoga gereja ini dapat terus menjadi tempat ibadah dan melayani. Amin. Amin. Dan memberi manfaat untuk masyarakat sekitar. Amin. 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 Terima kasih. Boleh masuk ya? Ya. Ayo, mari. Silakan. Ya, disilakan masuk karena dengan selesainya pembuktian kita dan pembukaan tirai resmi gedung gereja ini sudah resmi digunakan. Disilakan jemaat Pamuda Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Eno ini adalah satu dari 3 ya, yang ada di Seko. Jadi di Seko ini ada 3 gereja Bethel. Ya. Kalau lebih banyak ya. Ya, di Seko Tengah. Ya, kalau di Seko Padang ada 3 ya. Dan kita lihat ini cukup megah menurut saya untuk ukuran Seko luar biasa. Udah tehel gini loh. Ya. Ya, kita bersyukur dan saya senang sekali karena dapat bergabung hari ini merasakan sukacita yang dirasakan oleh jemaat gereja Bethel Indonesia di Madrid. Akhirnya ini informasi dari Pak Pendeta Herman bahwa ini untuk Indonesia ini gereja yang ke 6.000 sekian yang punya gedung ya, karena selebihnya masih ada yang sewa ruko dan lain sebagainya ya. Jadi walaupun kita di pelosok ya, Eno ini berada di daerah pelosok, tapi dia punya gedung gereja yang sangat megah. Maka sudah tehel loh, coba lihat ya, kita harapnya jarang gereja di Seko yang tehel ya, tapi ini kapasitasnya lumayan. Kapasitasnya di besar ini ratusan ya, jadi luar biasa. Ya, kami persilakan kepada Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Di cuplikan video tadi boleh kita melihat seorang bupati meresmikan salah satu gereja, dan gerejanya cukup besar dan megah, saudara dalam Tuhan. Ini merupakan contoh yang baik ya, indahnya toleransi. Kalau kita melihat ibu bupati ini menggunakan hijab, berarti dia bukan orang Kristen, bukan beragama Kristen. Tapi walaupun demikian ya, dia tidak membeda-bedakan masyarakatnya ya, dia tetap mencintai masyarakatnya walaupun berbeda keyakinan dengan beliau, sebagai bukti bahwa dia adalah pemimpin yang baik dan juga menjunjung tinggi nilai toleransi ya. Ibu ini hidup bertoleransi ya, sehingga ya dengan semangatnya dia meresmikan salah satu gereja. Dan saudara dalam Tuhan, ini sangat luar biasa ya. Saya secara pribadi sangat terberkati dengan beliau ya, dimana jikalau kita melihat di beberapa tempat di Indonesia ini
Ya, masih ada orang-orang yang intoleran, masih ada orang-orang yang tidak menghargai gereja, tidak menghargai orang Kristen, yang melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap gereja dan juga orang Kristen. Tapi beda dengan Ibu Bupati di video tadi, ya. Dia malah menunjukkan sikap toleransinya dengan mendukung pembangunan gereja. Bahkan dia hadir dalam acara peresmian gereja itu. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan. Ya, kita doakan kiranya Ibu Bupati ini dimanapun dia berada diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan segala rencana cita-cita diberkati oleh Tuhan. Dan juga kita berdoa buat gereja yang baru dibangun di video tadi, supaya jemaat-jemaat gereja ini semakin setia mengikut Kristus, dan juga pelayan gereja, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam pelayanan. Dan saudara dalam Tuhan, harapan kita, ya, hal yang sama boleh terjadi dengan gereja-gereja lain di Indonesia ini. Ya, harapan kita tidak ada lagi sifat dan sikap intoleran. Karena sikap dan sifat intoleran bisa membuat suasana makin keruh, ya. Kita bisa jauh satu dengan yang lain, saudaraku dalam Tuhan. Tetapi dengan toleransi, ya, kita bisa dekat satu dengan yang lain. Kita bisa semakin erat hubungannya satu dengan yang lain. Dan pastinya kedamaian dan kerukunan menjadi bagian kita bersama. Dan pastinya sukacita meliputi semua itu, sehingga harapan kita di kemudian hari, ya, orang-orang yang intoleran yang masih ada di negeri tercinta kita ini boleh sadar bahwa intoleran itu tidak baik. Ya, lebih baik menjunjung tinggi nilai toleransi, karena dengan toleransi kita bisa bahagia bersama, kita bisa rukun bersama, dan tentunya kita bisa lebih lagi erat bergandengan tangan untuk mengambil bagian dalam kemajuan negara kita ini. Saudara dalam Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita dan membuat kita semakin bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.